Drink coffee, make money. Itu merupakan jargon dari FX Gold. Sambil minum kopi, edukasi, dan kita mendapatkan dolar lagi. FX Gold Coffee Shop itu milik saya, direncanakan buka 12 Desember 2021, dan jika memungkinkan bisa menjadi tempat berkumpul para trader, baik itu saham, forex, gold, cryptocurrency, untuk kita diskusi bareng, entry bareng, profit bareng, dan juga rugi bareng. Pagi-pagi semangat pagi semua, salam trading tenang senang, Nofri Simanjuntak di sini dalam analisa mingguan kali ini atau di video ini tentang gold. Setelah sebelumnya Anda bisa klik I bulatan kecil di atas kalau Anda ingin mengikuti mengenai Euro USD, dan mari kita coba untuk memulai analisa teknikal, sentimental untuk gold. Oke, kalau kita bicara mengenai gold dalam kaitannya dengan fundamental, pasti itu fundamental global dan dunia ya. Sorry, fundamental global dan Amerika. Itu sudah saya jelaskan di video sebelumnya di Euro USD. Secara prinsip, sifat gold itu kan adalah jika situasi ekonomi politik dunia kondusif, maka biasanya gold kehilangan pesona, tetapi jika tidak kondusif, maka gold menjadi pilihan untuk berinvestasi di tengah-tengah misalkan kelesuan ekonomi akibat misalkan COVID-19 yang saat ini masih marak. Jadi fundamental sudah tidak perlu kita bahas lagi. Yang jelas karena ekonomi Amerika membaik, secara fundamental tren gold juga mengalami penurunan. Di samping itu juga naiknya cryptocurrency yang diminati oleh generasi Z itu juga membuat gold tertekan. Mengenai cryptocurrency nanti juga akan saya bahas, termasuk juga soal kaitannya dengan gold dan juga ekonomi Amerika. Sekarang kita langsung masuk ke sentimentalnya. Kalau Anda perhatikan kepemilikan institusi besar terhadap gold itu sebetulnya justru bertambah, tetapi masih dalam range yang sama. Atau kalau Anda lihat ini 79, sekarang juga masih 79. Jadi belum ada kenaikan yang signifikan, misalkan seperti kasus pada US dollar yang sudah cukup signifikan 81 terus menjadi 87 ini. Tetapi secara prinsip institusi besar masih memegang posisi long yang jauh lebih dominan daripada short. Nah, ini memang kurang matching dibandingkan dengan analisa teknikal yang nanti kita lihat tren gold itu sendiri kan turun ya. Tapi Anda nggak usah bingung, mungkin saja bahwa turunnya gold ini membuat institusi besar itu masuk untuk membeli di harga bawah, dan tiba waktunya nanti setelah misalkan kepemilikan longnya banyak, baru diangkat harganya, tentunya harus mekanisme transaksi, artinya baru dia melakukan aksi buy yang lebih masif. Itu kira-kira sentimentalnya. Tapi secara prinsip, kalau kita lihat sentimentalnya sejauh ini belum ada kelihatan bahwa gold menjadi investasi yang tidak menarik lagi ya. Itu kesimpulannya buat investor, masih tetap menarik, terbukti sampai dengan 79 kepemilikannya terhadap posisi long.
Sentimental selesai, kita masuk ke teknikal, dimulai dari monthly. Ini candlenya untuk bulan November pendek sekali ya, jauh dibandingkan dengan bulan Oktober ini yang membentuk seperti bearish pin bar. Di sini sebetulnya ada tanda-tanda bearish sudah ditunjukkan di bulan Oktober ini, tetapi ternyata keberisannya dalam tanda kutip tidak terlalu signifikan, alias hanya bergerak sebesar ini saja. Kalau kita misalkan perhatikan teori range ya, kita coba lihat untuk gold sendiri. Nah ini kalau Anda perhatikan, pada bulan lalu, bulan November, gold itu hanya bergerak 325 pip, 32 poin, padahal biasanya sampai 1342 poin di 20 bulan terakhir. Kelihatan ya dari bentuk candlenya saja sudah pendek seperti itu. Jadi pergerakan gold bulan November ini, bulan November lalu tidak terlalu signifikan, sangat kecil range-nya dibandingkan 20 bulan terakhir yang sampai 134 poin alias 1340 pip. Itu cara membacanya. Kalau kita lihat weekly-nya sih dia mirip lah dengan range weekly di 20 minggu terakhir ya. Di hari Jumat itu pun mungkin karena adanya NFP. Lanjut sekarang kita kembali lagi ke trading view. Bagaimana dengan weekly-nya? Sejauh ini weekly-nya ini cukup bearish, dalam arti ada 3 candlestick berturut-turut, ini merah ya, tetapi dia tertahan di trendline ini. Kemudian juga tertahan di range ini. Di mana range ini kalau di chart terlihat sudah beberapa kali diuji, tetapi terjadi reaksi terus di sini, bounce terus. Walaupun bounce-nya juga tidak terlalu signifikan. Kayak ini contohnya nih, pernah diuji dan justru dia membentuk bullish pin bar nih. Jadi perhatikan range ini dan ditambah lagi dengan trendline ini. Kalau sampai ini berhasil di breakout, misalkan di sinilah misalkan ya ada closing candle, dan lebih terkonfirmasi lagi jika dia di bawah EMA 100, maka tanda-tanda kejatuhan gold itu akan semakin besar, paling tidak dia menuju triple bottom-nya ini. Kemudian kalau kita lihat daily, kemarin saya sudah berikan informasi ada potensi yang disebut dengan rising wedge, rising to naik, wedge itu menyempit, dan kalau breakout ini sebetulnya ini sudah terkonfirmasi, tetapi untuk entry-nya kita wajib menunggu pada saat dia bounce, dia tertahan tidak boleh masuk lagi ke dalam sini. Kenyataannya masuk lagi ke dalam sini, jadi ini meragukan untuk kita melakukan aksi sell secara daily ya. Karena antar time frame itu bisa berbeda kesimpulannya dan juga entry-nya. Sekarang kita lihat H4, minggu lalu saya merencanakan untuk melakukan aksi sell di sini. Sederhana saja alasannya karena ada history high sebelumnya sehingga berpotensi membentuk double top. Kemudian juga di sini ada EMA 200 dan kalau kita tarik mundur lagi, di sini ada history high, di sini ada history high, ya kita jadikan saja ini sebagai sebuah range untuk kita melakukan aksi sell. Ini sebelumnya juga merupakan sebuah area buy yang di breakout sehingga menjadi sell. Ada beberapa yang melapor dia mendapatkan momentum untuk entry berdasarkan EMA 200 ini. Jadi cukup kreatif untuk mengembangkan analisa mingguan yang saya sampaikan. Dia sell limit di sini dengan penempatan stop loss yang lebih berani sekitar 5 poin di atas high ini dan dia mendapatkan profit sampai di sini. Puji Tuhan, saya senang karena saya tipikal orang yang senang melihat orang senang. Ikut merasakan susah kalau melihat orang susah, bukan senang melihat orang susah atau susah melihat orang senang. Lanjut ya.
Bagaimana kira-kira rencana kita untuk minggu ini di tengah-tengah memasuki akhir tahun, di tengah-tengah finalisasi soal tapering, kemudian juga soal default, ingat nggak potensi mengenai Amerika gagal bayar, dan di bulan Desember ini juga ada pengumuman yang terakhir atau yang ke-8 mengenai suku bunga Amerika. Kalau kita abaikan faktor-faktor itu, karena biasanya itu akan ada di minggu ketiga, bukan minggu ini, sehingga minggu ini relatif tidak terlalu ada news yang berkaitan dengan Amerika dan Eropa, tadi sudah kita lihat, yang bisa menggerakkan market secara signifikan. Oke, sebelum kita masuk untuk membuat trading plan mingguan, saya berikan informasi sedikit mengenai yang pertama, akan ada lagi mengenai webinar Becoming a Cryptopreneur, ya. Becoming a Cryptopreneur yang kedua. Ini sekali lagi gratis, manfaatkan kesempatan atau peluang ini untuk menambah wawasan Anda mengenai trading kripto yang mirip dengan saham, ingat mirip bukan sama, dan saya sudah memberikan informasi mengenai trading kripto sejak awal di 6 video sebelumnya, silakan Anda cek, dan kalau Anda ingin ikut Becoming a Cryptopreneur ini, yang kedua ini, Anda wajib nonton 6 video sebelumnya supaya jangan terjadi miss atau misalkan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan yang sebetulnya sudah saya bahas di materi lalu. Jadi sekali lagi saya tekankan, saya sarankan ini untuk keuntungan Anda sendiri untuk menonton 6 video sebelumnya sebelum mengikuti Becoming a Cryptopreneur yang kedua ini. Dan untuk itu Anda harus isi formulir dengan lengkap, walaupun gratis, yaitu di bit.ly/daftar webinar kripto 2. Nah ini ya. Nah, 6 video sebelumnya tuh yang mana? Kira-kira kan seperti itu. Ini diingat saja atau di screenshot atau di foto. Hari Rabu, tanggal 8, jam 8 malam. Silakan masukkan ke agenda Anda, dan mungkin supaya nggak lupa, Anda bisa pause dulu video ini, terus Anda daftar dulu nih. Daftar webinar Kripto 2, ya, jangan salah. Kemudian, tadi saya katakan kalau bisa nonton dulu videonya yang 6 tadi, nah ini. 1 ya, 1, 2, 3, 4, 5. Nanti hari Senin saya akan upload yang ke-6. Atau Anda juga bisa langsung ke playlist youtube.com/c/nofreesubman/playlist. Di sini Anda akan melihat ada playlist baru di mana saya pisahkan antara analisa forex dengan analisa gold ini, kemudian analisa cryptocurrency, yang salah satunya adalah Bitcoin, dan ada juga sekarang playlist trading cryptocurrency. Mana playlist trading cryptocurrency ini? Di dalam ini ada 5 video sementara ini. Kemudian juga sedikit tambahan informasi, saya minta waktu beberapa menit buat Anda yang ingin mengikuti coaching terakhir hari ini, karena besok akan dimulai jam 7 malam sebanyak 9 sesi di Zoom dari mulai jam 7 sampai jam 9, durasi 2 jam. Kemudian secara singkat ini materi yang akan kita bahas lengkap dari mulai fondasi yang terdiri dari mindset, psikologi, time management, money management, sampai ke teknikal, Dow teori, support and resistance, trend, supply and demand, indikator, candlestick pattern, kemudian juga chart pattern, masuk ke fundamental, mengkaitkan satu data dengan data yang lain, sampai kepada efek terhadap pergerakan mata uang, dan sentimental, cara membaca data COT atau Commitment of Trader. Kalau Anda berminat, silahkan japri DM PM saya, WA 081199 2989. Sekali lagi saya ulang,
0811992989 di WA. Oke, sekarang kita lanjut saja. Kalau misalkan kita perhatikan tren D1H4 itu sebetulnya sudah downtrend sehingga kita bisa melakukan aksi sell, tetapi tentunya harus dicari dulu area-areanya, dan kalau kita melakukan aksi sell itu senantiasa sesuai dengan prinsip follow the trend by bidding harus di atas. Anda perhatikan ini, history high sebelumnya, Anda perhatikan ini ada EMA 100, ada EMA 200, Anda juga perhatikan di sini ada Fibonacci 78,6 atau 76,4, sehingga di sini terbentuk sebuah area gabungan dari beberapa metode menentukan support and resistance, dan disitulah saya nyatakan sebagai definisi support and resistance kuat. Oke, kita buat. Kira-kira areanya seperti ini ya. Nah, ini nih. Nah, ini kita jadikan sebagai area sell. Oke. Coach, kalau saya misalkan nge-sell-nya di sini boleh nggak? Boleh, berarti Anda lebih konservatif. Kalau di sini berarti lebih agresif dengan tetap konsepnya follow the trend by bidding, artinya mengikuti tren yang turun dengan menawar pada saat dia terjadi koreksi sampai ke sini. Jadi bebas yang terukur, Anda bisa sell di sini, Anda bisa sell di sini. Kalau Anda sell di sini, stop loss-nya kira-kira sekitar 5 poin di atas high tertinggi ini. Kalau Anda misalkan sell-nya di sini nih, ya, pas misalkan di 78,6 atau 88,6, Anda juga bisa meletakkan SL-nya di sini. Kalau Anda sell di sini juga sebaiknya SL-nya di sini. Jadi tetap dibutuhkan kreativitas, boleh Anda sell limit. Kalau Anda misalkan sell di sini bisa dilakukan sell limit, tetapi kalau di sini jangan, saran saya seperti itu. Kemudian kalau misalkan Anda sell limit di sini ternyata nggak kejemput, sampai sini saja dia sudah balik turun, Anda bisa entry secara manual alias market execution. Jangan lupa untuk selalu meletakkan stop loss, untuk selalu bijak dalam menentukan lot. Selalu berpikir bukan kita mau rugi, di depan kita paham kalau kita rugi, tahu berapa kita rugi dengan menginput stop loss tadi. Sebab kalau kita tidak menginput stop loss, kita tidak tahu akan rugi berapa. Sehingga sebetulnya stop loss itu adalah sebuah proteksi, sebuah asuransi. Daripada misalkan kita masuk rumah sakit mahal tidak tercover, maka kita pindahkan resiko tersebut ke perusahaan asuransi dengan membayar sejumlah premi. Sejumlah premi itulah stop loss. Oke, sekian, terima kasih. Sekali lagi, jangan lupa kalau Anda berminat di cryptocurrency, belajar berlatih dengan benar, jangan terlalu nafsu untuk langsung berinvestasi tanpa memiliki pengetahuan dan pengalaman, dan itu free. Kalau nanti misalkan dari semua free itu tetap Anda tidak mampu untuk mandiri, silahkan cari mentor, bisa saya atau mentor-mentor lain yang memang bertanggung jawab. Jangan sampai mentor yang setelah Anda bayar ikut coaching kemudian say goodbye atau alias tidak ada after sale service yang baik. Sekian, terima kasih. Silakan untuk mengikuti video-video berikutnya GBP USD, USD JPY, BBRI BCA, dan juga cryptocurrency.